Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis. Kata hipotesis sering digunakan dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani yakni hupo, berarti lemah atau kurang atau di bawah. Dan kata tesis itu berarti teori, bisa juga proporsi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Sehingga hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Karena hipotesis merupakan dugaan sementara, maka untuk membuktikan kebenaran hipotesis tersebut perlu dilakukan pengujian. Pengujian pembuktian kebenaran tersebut disebut pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan salah satu cabang dalam statistika inferensial yang bertujuan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan hipotesis secara statistik, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Tujuan pengujian tersebut adalah menetapkan suatu dasar, mengumpulkan berbagai data dan fakta yang dapat dijadikan alasan mengenai penerimaan ataupun penolakan terhadap kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Selain itu, adanya pengujian hipotesis mampu memberikan kepercayaan diri pada seorang peneliti dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Penting dipahami bahwa penggunaan konsep hipotesis dalam berbagai penelitian dapat dibagi menjadi dua, yakni hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian merupakan pernyataan suatu dugaan atau asumsi yang dituangkan dalam bentuk narasi. Sedangkan hipotesis statistik merupakan pernyataan suatu dugaan yang dituangkan dalam bentuk simbol. Simbol yang dimaksud adalah simbol parameter dari model yang akan diuji hipotesisnya. Dalam suatu tulisan ilmiah seperti skripsi maupun tesis atau disertasi, pernyataan hipotesis penelitian umumnya diletakkan di bagian akhir bab literatur atau kajian pustaka. Sedangkan hipotesis statistik ditempatkan pada bagian metodologi penelitian. Berdasarkan prosedur statistik, pengujian hipotesis merupakan tahapan yang dilakukan setelah estimasi model. Hipotesis digunakan untuk menguji nilai-nilai taksiran parameter. Pengujian hipotesis dapat dilakukan secara parsial maupun simultan. Uji hipotesis parsial maksudnya bahwa uji dilakukan terhadap masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Sedangkan uji hipotesis simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Dalam melakukan pengujian hipotesis harus mengikuti prosedur pengujian, sehingga diperoleh hasil yang benar. Namun demikian, seringkali seorang peneliti mengalami kesulitan dalam melakukan pengujian hipotesis karena ketidakpahaman mengenai cara dan prosedur yang benar. Merumuskan pernyataan hipotesis. Merumuskan pernyataan hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Dalam berbagai literatur terkait hipotesis terdapat dua pemahaman penting dalam rumusan hipotesis, yaitu H0 dan H1. Nah, untuk memudahkan memahami pembedaan antara keduanya, maka dalam pembahasan ini digunakan konsep H0 yaitu sebagai hipotesis awal dan H1 adalah hipotesis akhir. Penggunaan konsep hipotesis awal dan akhir mengacu pada analogi bahwa pernyataan hipotesis awal disebut H0 dan hasil pengujian akhir dituangkan sebagai H1. Analogi tersebut inline dengan pemahaman yang selama ini sering kita dengar mengenai hipotesis, yakni tujuan penelitian adalah untuk menolak H0 atau menerima H1. Artinya bahwa tujuan akhir penelitian terletak pada H1. Pemahaman lain mengenai hipotesis juga menyatakan bahwa H0 merupakan suatu pernyataan yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Sedangkan H1 itu merupakan kebalikan dari pernyataan hipotesis 0, yakni adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Perlu diingat bahwa pengujian hipotesis dibuat untuk menguji parameter model, bukan menguji variabel dalam model. Hal ini dikarenakan parameter memiliki nilai, sedangkan variabel tidak. Nilai parameter tersebut dihasilkan dari metode OLS. Konsekuensi dari signifikansi parameter akan menghasilkan signifikansi variabel, karena parameter atau koefisien melekat pada variabel. Lalu selanjutnya adalah hipotesis awal atau H0, kita akan bahas ya.
Untuk memudahkan hipotesis awal, para peneliti biasanya mengatakan bahwa hipotesis awal seperti suatu pernyataan tentang status quo yang menyatakan tidak ada hubungan antar variabel, atau hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Atau dengan kata lain, H0 sering disebut sebagai hipotesis yang ingin ditolak. Sebagai contoh, yang pertama, tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu, tidak ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Dan tidak ada perbedaan antara prestasi belajar mahasiswa S1 dengan mahasiswa D3. Sedangkan untuk hipotesis akhir, itu merupakan hipotesis lawan atau hipotesis tandingan dari H0. Atau biasa juga disebut hipotesis yang ingin diterima. Sebagai contoh, variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu, terdapat hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Serta terdapat perbedaan antara prestasi belajar mahasiswa S1 dengan mahasiswa D3. Nah, untuk menyatakan apakah hipotesis 0 diterima atau ditolak, harus dilakukan pengujian hipotesis. Uji hipotesis itu merupakan prosedur statistik untuk menunjukkan kesahihan suatu hipotesis. Uji ini diperlukan karena pengamatan dilakukan pada sampel, sedangkan peneliti harus mengeneralisir hasil studinya pada populasi. Pernyataan hipotesis harus dibuat dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian ataupun tujuan penelitian. Misalnya sebagai contoh, untuk mengetahui pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y. Nah, berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kita bisa membuat hipotesis penelitiannya bahwa H0-nya variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Untuk H1-nya, variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Ini adalah hipotesisnya, atau hipotesis penelitian. Sedangkan jika ditulis sebagai hipotesis statistik, itu H0 beta 1 sama dengan 0, dan hipotesis alternatifnya beta 1 tidak sama dengan 0. Ini kalau dia uji dua arah ya. Lalu yang ini H0 itu beta 1 kurang dari sama dengan 0. Ini beta 1 lebih besar dari 0. Atau bisa juga beta 1 lebih besar dari 0 dan beta 1 kurang dari 0. Dalam melakukan pengujian hipotesis, ada beberapa hal yang perlu dilakukan atau ada hal yang perlu diketahui oleh setiap peneliti. Ini dikemukakan oleh Fortune ya. Yang pertama, jika hasil keputusan hipotesis adalah benar, maka seorang peneliti akan mampu membuat suatu kesimpulan yang berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi yang akan dapat diamati. Yang kedua, melakukan pemilihan berbagai metode penelitian yang dapat digunakan dan membantu dalam proses pengamatan, eksperimentasi, atau prosedur lain yang diperlukan. Yang ketiga, menerapkan metode serta mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Yang keempat, secara umum hipotesis dapat diuji dengan dua cara, yaitu mencocokkan dengan fakta atau dengan mempelajari konsistensi logis. Dalam menguji hipotesis dengan mencocokkan fakta, maka diperlukan percobaan-percobaan untuk memperoleh data. Data tersebut kemudian kita nilai untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut cocok dengan fakta tersebut atau tidak. Jika hipotesis diuji dengan konsistensi logis, maka si peneliti memilih suatu desain di mana logika dapat digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis. Tipe-tipe kesalahan uji hipotesis. Kebenaran keputusan dari suatu dugaan tidak hanya ditentukan oleh bagaimana seorang peneliti merumuskan pernyataan hipotesisnya,
baik hipotesis penelitian maupun hipotesis statistik. Namun juga ditentukan oleh kebenaran dalam melakukan pengujian sesuai dengan prosedur statistika. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa peneliti tersebut memiliki kemungkinan mengalami kesalahan dalam pengujian hipotesis. Nah, menurut Baltagi, itu mengenai konsep pengujian hipotesis, terdapat dua kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi pada proses pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis. Nah, kedua tipe kesalahan ini adalah kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Nah, ini adalah tabelnya ya, ini adalah hasil keputusannya, ini adalah posisi pernyataannya. Ketika pernyataan H0 adalah pernyataan yang benar, maka hasil keputusan yang benar adalah menerima H0 karena H0 benar. Tetapi terjadi kesalahan tipe 1 ketika H0 ditolak. Maksudnya ketika si H0 ini pernyataannya benar tapi ditolak, maka dia melakukan kesalahan tipe 1. Sedangkan ketika si H0 ini salah tapi dia menerima, itu merupakan kesalahan tipe 2. Oke, saya akan bahas kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 itu terjadi ketika keputusan diambil dari suatu pengujian hipotesis adalah menolak hipotesis yang pada hakikatnya adalah pernyataan yang benar, seperti yang ada tabel tadi ya. Jika hal itu terjadi, maka kesalahan tersebut biasanya disebut dengan alpha risk atau risiko alpha. Alpha risk dilambangkan dengan simbol alpha. Lalu nilai alpha biasanya disebut tingkat signifikansi, sedangkan si nilai 1 min alpha disebut tingkat kepercayaan atau taraf nyata yang menyatakan seberapa nyata atau bisa menolak hipotesis 0 tersebut. Tingkat kesalahan tipe 1 ini juga sering disebut sebagai kesalahan penentuan level of significance atau tingkat signifikansi. Dalam praktiknya, tingkat signifikansi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu sebelum hipotesis uji. Biasanya tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan itu yang diambil bisa 1%, 2,5%, 5%, 7,5%, 8%, 10%, dan seterusnya. Jika diasumsikan terdapat sebanyak 100 sampel penelitian yang diambil dari populasi yang sama, maka saya misalkan tingkat kesalahannya 1%, berarti bahwa akan ada terdapat satu sampel salah dalam 100 sampel penelitiannya. Kalau misalnya kita pakai tingkat kesalahannya 5%, berarti ada 5 sampel yang salah dari 100 sampel yang akan digunakan. Sedangkan kalau misalnya tingkat kesalahannya 10%, maka ada 10 sampel yang akan salah dari total 100 sampel. Setiap penelitian yang berbeda dapat menggunakan tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan berbeda, tergantung dari keyakinan peneliti mengenai kesalahan sampel yang digunakannya. Semakin kecil atau semakin sedikit yang mungkin salah, maka semakin besar tingkat kebenaran sampel. Berarti juga penggunaan misalnya 5%, bahkan 1% adalah lebih tepat. Sebaliknya, semakin banyak sampel yang mungkin salah, maka penggunaan 5% bahkan 10% adalah lebih baik. Nah, di sini ada beberapa upaya untuk menghindari terjadinya kesalahan tipe 1 dalam pengujian hipotesis. Antara lain, peneliti harus mampu memahami konsep sampel dan populasi serta derajat keyakinan yang digunakan. Nah, maksudnya peneliti harus mampu memahami mengenai konsep sampel dan populasi. Jika peneliti menggunakan sampel sebagai basis data dan bukan populasi, maka perlu dipastikan bahwa sampel yang digunakan mampu merepresentasikan populasinya. Metode pengambilan sampel juga harus sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan. Selain itu, jumlah sampel yang diambil harus memenuhi jumlah minimal yang ditentukan sesuai perhitungan pengambilan sampel. Sedangkan untuk mengenai derajat keyakinan atau level of significance, itu biasanya digunakan 1%, 5%,
10% dan seterusnya. Semakin banyak jumlah sampel yang valid yang digunakan, maka peneliti dapat memilih derajat keyakinan 1%. Sedangkan semakin banyak jumlah sampel yang tidak valid, lebih baik digunakan derajat keyakinan 5% atau bahkan 10%. Lalu kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 ini terjadi ketika keputusan yang diambil dari suatu pengujian hipotesis adalah menerima hipotesis yang pada hakikatnya adalah salah. Jika hal itu terjadi, maka kesalahan tersebut biasanya disebut dengan beta risk atau risiko beta. Jika tadi kesalahan tipe 1 itu ada alpha risk, nah kesalahan tipe 2 ini adalah beta risk. Beta risk atau risiko beta itu dilambangkan dengan beta, simbol beta. Sedangkan nilai 1 min beta itu disebut taraf uji. Nah, taraf uji itu menunjukkan seberapa baik statistik uji yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Tingkat kesalahan tipe 2 itu terjadi dikarenakan peneliti gagal memahami rumusan penelitian, sehingga menggunakan rumusan beta yang keliru. Semakin spesifik tujuan penelitian, maka semakin spesifik pula rumusan beta yang dibuat. Namun demikian, prinsip utama dalam pengujian hipotesis adalah meminimalkan nilai alfa dan beta. Meskipun pada prakteknya kita lebih sering berhubungan dengan nilai alfa ya, dengan asumsi bahwa nilai alfa yang lebih kecil juga mencerminkan nilai beta yang juga kecil. Para peneliti biasanya secara konservatif menetapkan sekecil mungkin nilai alfanya, sehingga meminimalkan peluang kekeliruan tipe 1. Dalam hal ini, mereka beranggapan bahwa menolak H0 yang seharusnya diterima merupakan kekeliruan yang serius mengingat akibat yang ditimbulkannya. Namun perlu diingat bahwa dalam menetapkan taraf signifikansi kita harus melihat situasi penelitian. Di sini ada jenis pengujian hipotesis. Pengujian statistik digunakan untuk membuktikan kebenaran pernyataan hipotesis. Terdapat dua jenis pengujian statistik, yakni pengujian satu sisi dan pengujian dua sisi. Pengujian satu sisi itu maksudnya bahwa dalam proses pengujian hipotesis hanya menggunakan sisi kiri itu untuk daerah negatif dan sisi kanan untuk daerah positif dari kurva yang distribusinya normal. Sedangkan kalau digunakan pengujian dua sisi berarti kedua sisinya dalam kurva normal digunakan semua. Nah, ini pengujian satu sisi itu biasanya disebut one tail test. Pengujian satu sisi berarti menggunakan daerah pengujian pada sisi kiri atau sisi kanan dari kurva distribusi normal. Kalau kita misalnya menggunakan sisi kiri, hipotesisnya yaitu beta 1 sama dengan 0 dan hipotesis alternatifnya beta 1 kurang dari 0. Sedangkan untuk uji sisi kanan, itu beta 1-nya sama dengan 0 dan alternatifnya yaitu beta 1 lebih besar dari 0. Untuk pengujian dua sisi atau two-tailed test, itu daerah pengujian menggunakan semua daerah pada kurva distribusi normal dengan rumusan hipotesisnya yang seperti itu ya. Beta 1 sama dengan 0, beta 1 tidak sama dengan 0. Jadi kalau misalnya dia tidak sama berarti dia ujinya dua sisi atau dua arah. Sedangkan kalau kurang dari itu satu sisi, lebih tepatnya sisi kiri, sedangkan lebih besar itu sisi kanan. Nah, ini adalah gambar grafik diagram pengujian. Ini pengujian satu sisi, ya ini arah kanan, yang ini arah kiri. Sedangkan ini adalah pengujian dua sisi, yaitu kedua-duanya dipakai. Yang warna putih ini adalah penerimaan H0 dan yang diarsir ini adalah menolak H0. Begitu juga yang ini, yang diarsir adalah menolak H0, sedangkan yang warna putih ini adalah menerima H0. Yang ini tengah-tengah ini menerima H0, sisi kiri dan sisi kanan ini yang diarsir adalah menolak H0.
Prosedur pengujian hipotesis. Berdasarkan penjelasan mengenai hipotesis dan pengujian hipotesis sebelumnya, nah pada saat ini itu akan menjelaskan mengenai prosedur pengujian hipotesis. Di sini saya misalkan, di sini ada contoh hasil dari perhitungan FU yang kemarin kita hitung ya. Kalau nggak salah ada di bab 6, di bab sebelumnya. Ini saya ambil misalnya contoh perhitungan menggunakan FU. Jadi dia ada sampelnya, ada 10 sampel ya. Misalkan saya ambil modelnya dari contoh ini adalah beta 0 ditambah beta 1x1i ditambah error termnya. Jadi kita pakai data sebelumnya itu diperoleh seperti ini ya. Nah, berdasarkan hasil estimasi, maka pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan prosedur yang pertama, yaitu menyusun pernyataan hipotesis. Pernyataan hipotesis itu terdiri dari hipotesis 0, hipotesis awal ya, dan hipotesis akhir atau H1-nya. Hipotesis 0 itu merupakan merupakan pernyataan mengenai nilai parameter populasi, sedangkan kalau hipotesis alternatif itu merupakan suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 itu salah. Nah, di sini hipotesis awalnya atau H0-nya itu saya misalkan kita pakai uji dua arah, sehingga ini terserah ya, boleh pakai satu arah, boleh pakai dua arah, boleh pakai sisi kanan atau sisi kiri atau dua arah. Di sini sebagai contoh saya pakai uji dua arah, di mana H0-nya beta 1 sama dengan 0, lalu beta 1-nya tidak sama dengan 0. Artinya kalau misalnya beta 1 sama dengan 0 itu tidak memiliki pengaruh, sedangkan beta 1 tidak sama dengan 0 itu memiliki pengaruh. Yang kedua adalah menentukan derajat kepercayaan, degree of freedom, dan nilai t-table. Derajat kepercayaan itu biasanya disimbolkan dengan nilai alfa ya, tadi ya. Alfanya kita tentukan sendiri. Saya misalkan alfanya di sini adalah 5%. Sedangkan degree of freedom adalah derajat kebebasan, biasanya diidentik dengan simbol DF. DF di sini rumusnya adalah N dikurang K kecil dikurang 1, atau bisa juga DF sama dengan N dikurang K besar. Nah, N ini adalah sampelnya, jumlah sampelnya N ini. Sedangkan K kecil itu menentukan jumlah koefisiennya. Sedangkan untuk K besar itu menunjukkan jumlah parameter, yaitu konstanta dan koefisiennya. Jadi K kecil itu koefisiennya, sedangkan K besar itu jumlah konstanta dan koefisien. Sama saja ya. Nilai t-table itu didapat ketika nilai alfa dan derajat kebebasan sudah ditetapkan. Nah, di sini kita butuhnya t-table ya. Nah, di sini karena di sini dua arah, maka nilai alfanya kita bagi dengan 2. Tetapi kalau misalnya kita mencari satu arah, nilai alfanya tidak perlu dibagi 2 ya. Jadi ketika dua arah nilai alfanya 5%, berarti 5% itu adalah 0,05. 0,05 kita bagi dengan 2 adalah 0,025. Untuk derajat bebasnya, saya misalkan di sini datanya adalah 10 ya, included observationnya ada 10, berarti 10. K-nya, K besar tadi adalah jumlah parameter, yaitu konstanta dan koefisien. Konstantanya dan koefisien di sini ada 2 ya, yaitu konstanta B0 dan B1 ya. Konstanta dan koefisien B0 dan B1. Jadi dia ada 2. Sehingga beta 0 dan beta 1 ya, sehingga 10 kurang 2 hasilnya adalah 8. Nah, di sini untuk mencari t-tabelnya 0,025 dengan derajat bebasnya 8, itu kita bisa lihat di t-tabel. Ini adalah t-tabelnya, bisa dilihat di semua buku statistik ada untuk
distribusi test studentnya ya. Ini kebetulan saya ngambil dari statistik 2, buku statistik 2. Nah, di sini ini adalah uji tingkat signifikansi uji dua arah ya. Ini adalah 0,025. Ini kita pakai dua arah 0,05 ya di sini ya. Ini dengan derajat bebasnya 8, maka dihasilkan 2,306 ya, sehingga didapat nilai T tabel 0,025 dengan derajat bebas 8 adalah 2,306. Selanjutnya kita akan menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian di sini yaitu H0 diterima kalau nilai T hitungnya itu di antara min T tabel dan T tabel. Sedangkan H0 akan ditolak jika T0-nya lebih besar dari T tabel atau T0-nya lebih kecil dari min T tabel. Tadi kita sudah dapatkan T tabelnya adalah 2,306. Lalu selanjutnya adalah mencari T0. Untuk mencari T0 itu rumusnya adalah koefisien beta 1 dikurang beta 1 dibagi SE atau standar error dari beta 1. Nah, dari soal yang tadi kita dapat koefisien beta 1 itu adalah 0,509091. Beta 1-nya di sini tidak ada ya, berarti beta 1-nya di sini 0. Standar errornya adalah 0,035743. Ya, di situ adalah standar errornya 0,035743, sehingga kita bisa hitung 0,509091 dikurang tadi beta 1-nya 0 dibagi dengan 0,035743. Hasilnya adalah 14,24317. Nah, itu adalah nilai T hitungnya ya. Sudah dapat nilai T hitungnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini ternyata T hitungnya lebih besar dari T tabel. Nah, di sini ketika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Tadi ketika H0 ditolak berarti yang diterima adalah hipotesis alternatifnya. Hipotesis alternatifnya ya yang diterima ya. Jadi artinya bahwa variabel X1 itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, seperti itu ya. Terus juga berdasarkan hasil pengujian hipotesisnya, untuk variabel X1, tes statistiknya di sini adalah 0,509091 ya. Itu kalau kita bandingkan dengan nilai T tabelnya, itu dikatakan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan besaran nilai koefisiennya yang ini ya, ini adalah nilai koefisiennya. Itu artinya jika terdapat kenaikan sebesar satu satuan pada variabel X akan mengakibatkan terjadinya kenaikan sebesar 0,509091 pada nilai Y. Baiklah, demikian pembahasan mengenai pengujian hipotesis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.